Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita dapat hadir, kita dapat berjumpa kembali walaupun hanya lewat online ataupun daring. Mudah-mudahan pagi hari ini kita senantiasa dijaga oleh Allah, ilmu kita bermanfaat, dijadikan sesuatu yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, MTS kelas 9 Al-Akhyariyah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, mata pelajaran akidah akhlak, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan yang kita berdoa senantiasa kita menjadi cerdas dan kita bermanfaat untuk orang lain. Anak-anakku, pelajaran pada hari ini masih berhubungan dengan hari akhir atau hari kiamat. Materi kita pada pagi hari ini yaitu peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Pastinya semua sudah mengetahui bahwa hari kiamat itu adalah termasuk rukun iman yang mencakup dalam 6 perkara. Dia termasuk rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Wajib kita beriman kepada hari kiamat, bahwa hari kiamat itu ada dan hari kiamat itu pastinya akan datang. Entah kapan waktunya, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Langsung saja kita bahas pelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Anak-anakku, peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir pastinya peristiwa yang terjadi di saat sebelum, sedang, atau setelah hari akhir itu dilaksanakan. Hari akhir itu pastinya berhubungan dengan alam-alam gaib yang tentunya kita tidak dapat melihat, tidak dapat merasakan. Alam gaib itu yang harus dilewati oleh manusia ada beberapa fase. Manusia sebelumnya sudah melewati fase di mana manusia itu berada di alam gaib, yaitu alam rahim ibu. 9 bulan di dalam kandungan ibu, kita berada dalam kandungan ibu, tentunya gelap, tidak ada cahaya sekalipun, sempit, pergerakannya dimensi ruang yang sangat terbatas. Di sini akan membahas alam gaib yang berhubungan erat dengan hari kiamat. Pastinya nantinya di sini ada alam barzah, ada surga, ada neraka, dan yang lainnya. Mari sama-sama satu persatu kita bahas. Yang pertama, peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir atau hari kiamat, yaitu yang pertama ada alam barzah. Alam barzah sering kita sebut dengan alam kubur, tempat di mana manusia memasuki ruang bawah tanah yang diameternya sangat sempit. Bisa dikatakan kurang lebihnya diameternya berukuran 2x1. Di dalam alam kubur sana, manusia nantinya setelah dimatikan oleh Allah, ajalnya sudah tiba, maka manusia itu akan menghadapi yang namanya alam barzah. Alam barzah itu ruangnya ya luar biasa. Pastinya kita belum merasakan, tapi kalau kita sering melihat
kuburan, pemakaman itu luar biasa sangat sempit, 2x1 ruang yang sejati, rumah yang hakiki yang nantinya akan ditempati oleh manusia apabila dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sempit, gelap, tidak ada lampu di sana. Maka di dalamnya itu Allah Subhanahu wa taala pastinya memperlihatkan kelebihan-kelebihan Allah, memperlihatkan sesuatu yang manusia dapat merasakannya, pasti akan merasakan. Contoh, di sana manusia dapat merasakan kedamaian, kesejukan, keindahan, kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia. Nah ini ada jikanya. Jika manusia itu memiliki amal-amal ibadah, kebaikan yang dapat menemaninya nanti di alam barzah. Dan kebalikannya di mana di alam kubur atau alam barzah ini manusia merasakan kepedihan, merasakan kegelapan, kegundahan, kegalauan, panas, gersang, gelap. Itu manusia yang di dunianya ini jika dia berbuat maksiat kepada Allah, selalu lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, berbagai macam kenyamanan, keindahan dan kenikmatan di dalam kubur akan dirasakan oleh manusia. Begitu pula penderitaan, siksaan dan macam-macam yang dirasakan oleh manusia pasti ada. Wajib kita mengimaninya alam barzah tersebut. Selanjutnya yang berkaitan dengan peristiwa pada hari akhir, yaitu Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts ini tentunya setelah dimasukkan ke dalam kuburnya Allah, setelah dimasukkan alam barzah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia. Ini yang disebut dengan hari kebangkitan. Manusia akan dibangkitkan, dibangunkan oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah. Dari alam kubur dikumpulkan oleh Allah, semua dibangkitkan oleh Allah. Dengan kuasanya Allah, dengan kekuatannya Allah, manusia dibangkitkan dari alam kubur. Semua manusia dalam bentuk yang masih utuh, seperti mereka masih hidup, dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah. Semuanya, seisi dunia ini, alam dunia ini semuanya dikumpulkan oleh Allah. Indonesia, Malaysia, Singapura, Arab kah itu, orang Inggris kah itu, pejabat kah itu, ya kan? Ada lagi guru kah itu, murid kah itu, pembantu kah itu, artis kah itu, ataupun yang lainnya, penyanyi kah itu, semuanya dikumpulkan oleh Allah. Kalau dia sudah meninggal, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita mengimani yang namanya Yaumul Ba'ats. Dikumpulkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah, lalu dikumpulkan di tempat yang namanya padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke peristiwa yang berhubungan dengan hari kiamat, yaitu Yaumul Hasr. Yaumul Hasr ini manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumul Mahsyar ini alam mahsyar. Subhanallah, padang mahsyar ini menurut riwayat sebagian para ulama, di sana itu matahari dekat dengan kita. Suasana yang panas, suasana yang plong, padang pasir alam mahsyar. Subhanallah. Apabila kita merasakan itu, nantinya kita akan merasakan, pasti kita akan merasakannya di padang mahsyar. Dikumpulkan manusia itu selama hidupnya, dimintai pertanggungjawabannya, pastikan akan merasakannya. Nikmatnya, penderitaannya di padang mahsyar akan dirasakan oleh manusia. Makanya ada beberapa hadis, beberapa maqalah
yang menyatakan bahwasanya alam padang mahsyar itu semuanya mencari perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari keluarganya, mencari anaknya, mencari orang tuanya, tapi di sana itu tidak mementingkan orang lain, hanya mementingkan diri sendiri. Makanya amalan-amalan ibadah yang selalu mengayomi kita di padang mahsyarnya Allah, tentunya amalan-amalan yang senantiasa berhubungan dengan perbuatan-perbuatan kita. Kita sering membaca Al-Quran, kita sering sholat malam, tahajud, berpuasa, begitu sunnah Rasulullah dan yang lainnya. Menjadi orang yang senantiasa berzikir pada Allah, bersyukur pada Allah. Insya Allah di padang mahsyar kita akan merasakan nikmat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang berhubungan dengan kejadian manusia, yaitu peristiwa hari kiamat, itu yaumul hisab. Yaumul hisab, manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihitung oleh Allah. Berapa banyak manusia melakukan kebaikan oleh Allah, berapa banyak manusia melakukan maksiat kepada Allah, semua dihitung oleh Allah. Dihitung oleh Allah di saat di dunia dia melakukan hal apa, baikkah burukkah, sering berbuat jahat kepada teman, atau sering jahil kepada teman, ataupun sering berbuat kebaikan, memberikan teman jajan ataupun yang lainnya. Ini dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh sebab itu makanya para ulama menjelaskan, Nabi pun mengingatkan kepada kita, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Introspeksi diri kalian di dunia, insya Allah nanti di akhirat kalian mendapatkan hisab yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu yaumul mizan. Yaumul mizan ini adalah timbangan khusus dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana timbangan ini tentunya bukan timbangan di dunia yang bisa dimain-mainkan, yang bisa diukur-ukur oleh manusia, tapi timbangannya Allah, timbangan yang paling adil, yaitu timbangan di mana amal manusia ditimbang oleh Allah, berat ke pahalakah, berat ke dosakah, ataupun imbang antara pahala dan dosa. Tentunya kita wajib mengimani ini semua akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal perbuatan kita. Selanjutnya yaitu sirat. Sirat itu jembatan, siratal mustaqim, jembatan yang luar biasa dahsyatnya, di mana jembatan ini adalah diibaratkan oleh para ulama, oleh Rasulullah, sehelai rambut dibelah menjadi 1000, ataupun beberapa bagian dibelah, itu nanti jembatan sirat. Sebegitu kecilnya, sebegitu tipisnya jembatan siratal mustaqim, nanti jembatannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghubungkan kita disuruh jalan. Apakah kita terjebak atau terperosok ke dalam nerakanya Allah, atau kita lancar melewati jembatan tersebut dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah daripada jembatan siratal mustaqim dengan amal-amal ibadah yang telah kita lakukan, kebaikan yang telah kita lakukan. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya peristiwa yang berhubungan dengan hari kiamat, yaitu yaumul jaza atau hari pembalasan. Dari pembalasan ini manusia itu pastinya ada balasan-balasan yang dilakukan di dunia, balasan yang nikmat, pembalasan yang pedih, pastinya Allah akan memberikan itu. Pembalasan atau bonus yang diberikan oleh Allah ini cuma 2 di hari akhir nanti, yaitu surga atau neraka. Surga, kenikmatan yang luar biasa apabila manusia melakukan amal-amal yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, semuanya lakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada, maka surga sebuah tempat penuh kenikmatan, kebahagiaan di hari akhir.
surga pasti disediakan oleh orang-orang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah surat Hud ayat 108, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'u ghairu madlul. Adapun orang-orang berbahagia maka tempatnya di alam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah, kasih Allah, sehingga kita dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pembalasan Allah tentunya bonus Allah bagi orang-orang yang melakukan maksiat, sering berdurhaka pada Allah, daripada Allah, melakukan kejahatan dunia, tentunya adalah neraka. Bonusnya pastinya neraka. Neraka, pastilah kalian tahu neraka itu merupakan api yang sangat menyala, bahan bakarnya manusia, bahan bakarnya dari bara api yang luar biasa, tiada bandingnya api dunia ini. Hanya di dunia hanya kecil, neraka itu luar biasa. Neraka itu digambarkan oleh Allah, penderitaan neraka terangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina syaqu fa fin nar lahum fiha zafir wa syahiq. Dalam neraka itu orang-orang celaka, tempatnya dalam neraka. Mereka mengeluarkan napas dengan merintih kesakitan. Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kekal di dalamnya, khalidina fiha. Orang yang berbuat maksiat, apalagi orang kafir, itu pastinya kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita dijauhkan dari nerakanya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita mohon agar kita senantiasa masukkan surganya Allah, jauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini materi yang Bapak sampaikan dapat kalian pelajari. Segala sesuatu yang pernah dilakukan di dunia pastinya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kecil ataupun yang besar. Oleh sebab itu, maka perbaiki diri kalian, berbuatlah kebaikan sekecil apapun, jauhkanlah kemaksiatan, kejahatan, keburukan yang kalian lakukan, walaupun itu hanya kecil. Marilah kita sama-sama belajar mengetahui apa yang harus kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti ajaran Rasulullah, kita belajar mengaji, belajar pada guru-guru kita. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.